Jamming baru. Jamming bareng. Tangan dong. Buat Mas Pras. Kalau ini, kalau kita mau ngintip nih berdua apa nih? Jangan dong. Tadi gua liat Mas Ivan udah beli itu serem juga ya. Juga. Kalau sepi sama Mas Ivan loh. Bakal. Kayaknya mantap. Wis. Mantap. Mas, mantap api. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Oh, udah. Kita tadi udah ngejam udah sama Mas Pras. Dia punya band namanya Negara Boneka. Benar ya Mas? Ya. Negara Boneka ya? Negara boneka. Oh, motor kalau foto nanti. Boleh. Foto Mas itu sama saya fotonya. Oh, bukan. Oh, ya. Lah, padahal itu gitar baru keluar pabrik lah istilahnya. Iya, baru masih standar pabrik juga. Belum di otak-atik Belum di setting, belum Nah, apa. kembali ke Belum setting laptop. itu. Mas Ivan bilang enak, berarti emang enak. Coba aku mau nanya-nanya ya sama Mas Ivan. Coba. Oke Mas Ivan. Ya. Tadi kan Mas Ivan udah nyobain seri ini Mas. Menurut Mas Ivan perbedaannya dengan yang Mas Ivan pakai itu apa? Nah, Sebenarnya playability sama ya. Playability yang sama-sama. Saya pegang tadi juga sama. Yes. Enak. Ya seluruhnya kita harus ini aja menyesuaikan sama aja kayak kamu baru kenalan sama cewek siapa. Siapa ya? Nah kamu kan pasti bicara-bicara dulu. Iya. Jadi kedekatannya bagaimana? Ya sama aja kayak begitu. Tapi soal tune-nya melengkapi nggak sih Mas kalau buat Mas Ivan? Tone itu bebas aja. Bebas aja. Cuma sometimes tone itu buat inspirasi buat kita. Yes. Perbedaan dari ini ke situ itu kadang memberikan inspirasi yang beda. Jadi tone itu sebenarnya Yes. ada di kepala. Ada. Oke. Tone itu bukan dari hanya dari gitar atau efek, tapi ada di sini. dari kepala ke Jadi jari. kamu yang mengulik tone itu mengulik itu sendiri. Betul. Oh tadi udah dicobain Pi, yang itu sama yang ini. Menurut gua dua-duanya sama-sama enak ah. Asik. Bisa banget kali. Enak. Oke penonton masih ada yang mau nanya-nanya nggak nih? Mas sama Mas Ivan. Ada yang mau nggak ini? Lelangan ini. Kalau nggak mau ntar saya nanya lagi. Oh, Saya dapat borong. dapat signature signature. Bocoran dari Oke. bocoran dari Melodia ini dikasih harga spesial banget ya. Oh iya, oh, buat yang di stage ini nanti ada gift-giftnya dan lain-lain. Banyak bonus. Banyak Dibonusin lagi. Dibonusin lagi. Ada yang berminat nggak? Ada yang berminat? Ya coba dulu cek Ya. kantong deh. Mungkin nanti setelah ini masih pikir-pikir Iya. bisa lanjut. Mau ngecek-ngecek, mau dites-tes, mau coba-coba. Boleh. Ada yang mau tanya lagi apa? Ada yang mau nanya lagi kan? Jadi, ayo. Nah, nih yang paling depan malu-malu. Silakan Pak. Oke. Selamat sore Mas Ivan. Sorry. Ke petani. Ya saya dari SMP sudah mengidolakan Mas Ivan. Wah, terima kasih. Extravaganza ya. Saya sampai sekarang selalu full mendengarkan hampir seminggu sekali. Terima Yang kasih, ingin Pak. saya tanyakan Mas Ivan apa namanya? Kenapa Mas Ivan milih Gibson gitu? Filosofis dari awal itu apa kelebihannya gitu Mas Ivan? Nah, itu aja. Itu aja Mas Ivan. Ya. Ya. Tadi sempat saya singgung ya. Awal muasalnya. Filosofisnya. Kenapa saya suka gitu. Ya dari awal saya suka let's say Suartis. Mereka sudah gitaris yang pakai Les Paul. Tapi waktu itu saya belum mampu beli Les Paul. Dan saya masih pakai gitar yang ada tremolo. Ya itu di tahun 93-an saya ini lagi cobain, wih ada gitar Les Paul custom. Ini yang saya ingin saya idam-idamkan lah. Waktu itu belum mampu beli, padahal murah banget zaman itu. Dibanding sekarang tuh murah banget. Jadi saya coba, saya main. Ini ada kedekatan yang gak disengaja gitu. Jadi saya merasa kok enak banget sih, pas banget. Ya udah, akhirnya itu yang merubah mindset saya. Bukan filosofi ya, tapi saya jadi
kayak istilahnya tahu-tahu ketemu jodoh si A, saya ketemu terus berkenalan dan saya merasa cocok gitu. Ya itu jodohnya, gitu sih. Dan otomatis saya juga merubah cara bermain gitar. Mungkin yang zaman dulu pakai tremolo apa, cara mainnya kan beda sama yang beginian. Di sini dari bahan apa mungkin bahan lebih bagus apa gimana nggak gitu nggak ya? nggak bisa dibilang begitu apa. Ini gitar ini lebih bagus daripada gitar yang lain. Nggak juga. Itu semua kembali ke selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing sih. Kalau saya sih, saya cocok secara dipegang di bawah dan suaranya, tone yang dihasilkan itu buat saya cocok dibanding gitar lain gitu. Belum maksudnya gini, bukan saya menjelekkan gitar lain, enggak. Itu kembali ke selera kita. Gitu. Nah, ada yang kurang ya penjelasannya? Sudah. Arek Bandung Usman. Oh, salam dari Beng Tas Band. Ah, iya. Salam duet lagi. Ya udah lama banget. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Ya udah jodoh. Banget nih. Ada lagi nggak? Tanya. Mungkin ada lagi kan? Kalau masih Ayo, banyak. sambil kita beri waktu mereka berpikir ya. Yes. Atau enggak? Ini ada godaan imron kita di sini. Kalau nggak gua jadi Mas ya. Godaan imron. Yes. Wah. Ada kodamnya. Atau enggak, gua mau nanya deh Mi. Nah, lu boleh deh. Ini kan Mas Ivan sosok rocker Ya. legend Indonesia. Mas, perkembangan musik rock Indonesia Mas saat ini Mas gimana? Saya kan Kalau jujur ya, ya jujur untuk perkembangan musik rock zaman saat ini memang ada letih lesu begelinu. banget. Hah? Ya, Tahu kan? tahu. Begelinu. Berarti kan, aduh, ini sakit semua, letih lesu, tidak bergairah. Jadi musik rock zaman sekarang memang rada industri ya, secara industri. Khususnya di Indonesia, bukan di luar. Kalau di luar mah musik rock mah masih tetap Ya. karena ada ininya apa? Penggemarnya, penyukaannya. Ya. Kalau di Indonesia ini rada aneh. Apa yang lagi tren, ya larinya ke situ semua. Ya. Nah, terutama musik rock di industri yang saat ini memang tidak seperti dulu gitu. Ini lagi down buat saya. Kita bisa lihat di mana-mana itu band rock regenerasi band rock sekarang Ya, kurang. sangat minim. Sebenarnya bukan karena band rock barunya nggak ada, banyak sebenarnya band rock itu banyak yang baru-baru ya. Cuma mereka tidak mempunyai kesempatan. Mereka tidak bisa berkarya, berkesempatan manggung di arena-arena festival event atau apa. Itu nggak dilirik sama promotor atau IO atau apa. Buat mereka rock ini nggak ada ininya, Wadahnya. konsumen, bukan nggak ada wadah, nggak ada konsumennya Ya. yang tertarik. Jadi mereka hanya melihat yang di luaran ini, yang musik yang lagi tren Ya. adalah musik-musik yang pop, Ya, R&B. koploan, Handiaran. Kalau itu di mana-mana booming. Iya. Event apapun Handiaran, wah ribuan. Pecah. Mau jual tiket 200-300 sold out. Tapi kalau kalian mau bikin musik rock, yang datang belum dikit. Mau jual tiket harga segitu, nggak akan laku. Nggak. Dijual cuma 100.000 aja, orang masih mikir mau datang. Jadi kan susah. Ya itulah, secara bisnis tuh nggak ada take and give-nya. Akhirnya pihak IO promotor ya sudah nggak akan bikin pagelaran rock. Yang adanya hanya gratisan atau hanya euforia yang bikin band tribute, coveran atau apa. Itu yang ada gitu loh. Tapi band rock yang punya karya album generasi baru, mereka tidak tersampaikan, tidak punya wadah untuk berekspresi, untuk manggung, untuk mempromosikan karya-karya mereka. Kalau saya lihat itu begitu.
Gak tahu menurut kalian bagaimana? Monggo silakan kita discuss di sini. Berarti iya sih, band-band rock sekarang ini kan Mungkin gini Vi, mungkin band rock itu bukan tenggelam mas. Kalau menurut aku ya, cuma mungkin Enggak tenggelam. Iya. Pegelinu. Pegelit. Oh, iya. Ngerti lu sih. Mungkin mereka beradaptasi. Contohnya kan kayak Fizz itu kan dia hitungannya rock juga, Iya. cuma beradaptasinya dengan ya lagu-lagu zaman sekarang. iya, jadi Cuma dikawinin, Ya. mengikuti zaman. Genre rock yang berbeda. Ya. Ya, sudah beda. Makanya yang pure rock mainnya keluar. Cuma mungkin itu hanya soal musim-musiman. Iya. Mungkin nanti rock akan sukses lagi mas. Nah, kita sebagai pelaku musik rocknya sendiri ya mungkin harus ngerti, harus Ya. tahu apa sih ini yang dimauin oleh genset ini apa. Kalau Gen Z tuh kayaknya nggak mau pusing mas. Dia cuma pengennya joget, tiktokan. Makanya lagu-lagu zaman sekarang sangat berbobot sekali. Menurut saya. Iya. Dengan liriknya. Mewakili genset ya. Iya. Ya saya Iya, juga ini mas udah mulai pusing juga gitu. Rilis lagu Madu dan Racun ya. Madu dan garam. Jangan disebut yang Kembali, aslinya bukan itu. Genrenya sekarang pop dude. Waktu Ada lagi. Pop Rock- gendut. Kalau rock dut kan ada dari dulu ya. Rock dude ada, Sekarang sekarang pop pop. dude. Tapi selera aja kan. Nggak masalah meskipun nggak masalah. Gak enak, Nah, meskipun enak. ada yang mau nanya lagi kan nih sebelum Mas Ivan. aku main lagu lagi. Iya. Ayo. Ada yang mau tanya dulu? Nah, Ayo belum dimulai. pertanyaan. Bebas, ayo. Saya aja deh yang nanya, saya belum nanya nih. Oh iya, Mas. Pertanyaan Kasih, Mas. terakhir dari siapa nih? Dari saya mas. Tadi kan kita udah ngebahas soal karya mas. Soal Mas Ivan bikin karya dari tahun dulu mas mulai. Sekarang mungkin orang banyak juga mas yang mau mulai, tapi mungkin mereka merasa gue udah kayaknya udah cukup deh. Menurut mas berkarya itu ada batasannya nggak sih mas? Dalam sebuah umur, dalam sebuah skill. Nggak ada sih ya. Ya. Itu tergantung dari kitanya, kecintaan kita, Yes. kecintaan dan